Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Oh, ini soalnya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa idza talabta min ahadin hajatan faqadaha laka fahuwa akhun munqadhun fashkurhu wathni alaihi bi khair. Dan apabila kau meminta dari seseorang untuk menunaikan sebuah hajat, faqadaha laka, kemudian orang ini menunaikan untukmu, fahuwa akhun munqadhun, maka dia adalah saudaramu yang tunduk dan patuh kepadamu. Fashkurhu, maka berterima kasihlah kepadanya. Wathni alaihi bi khair, dan pujilah dia dengan kebaikan. Fa inna man la yashkurun nasa la yashkurullah. Sebab sesungguhnya siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam yaqdiha fala tattakhidhu aduwan fatashtimahu wa taghtabahu wa tu'atibahu. Dan apabila ada orang yang kita suruh, kita perintah, kita punya hajat, kemudian orang itu tidak menunaikannya, maka jangan jadikan dia sebagai musuh. Lalu kau caci mereka, kau gunjing mereka sampai kau tidak menegurnya. Wakul, dan katakan apabila kita butuh sama orang kemudian orang itu enggak menunaikan kebutuhan kita, katakan lam yuqaddirillahu dzalik, Allah belum mentakdirkan hal tersebut. Nah, jadi nasihat selanjutnya yang disampaikan oleh beliau Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan apabila kau minta kepada seseorang, kita butuh sesuatu, mau nyuruh sesuatu, kita butuh sama orang itu, mau pinjem duit kah, atau mau pinjem sesuatu kah, atau mau minta tolong ini dan itu, kemudian dia menunaikan permintaan kita, ya, kita utang, dia ngasih, kita minta tolong, dia menolong kita, maka kata beliau ini adalah saudaramu yang tunduk dan patuh. Allah jadikan orang ini tunduk dan patuh kepadamu, maka berterima kasihlah kepadanya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya hadirin, sebaliknya, kalau kita butuh sesuatu, nyilih duit, mau pinjam uang, mau minta tolong, kok dia nggak ngasih? Ya. Kira-kira jawabannya panjenengan apa? Nyilih duit, orang disilihi. Ya. Balik sing omahe nang dalan ngomong apa? Pelit dasar. Suki ka pelit. Tak dongak 6 larat. Wah, ini kadang-kadang keluar ucapan semacam ini. Itu enggak boleh hadirin. Kita minta tolong sesuatu, kemudian dia nggak menolong, kita mau pinjam, dia nggak meminjamkan, kita mau ini dan itu, dia nggak memenuhi kebutuhan kita, katakan,
lam yuqaddirillah, Allah belum mentakdirkan itu. Jangan kau jadikan dia musuhmu, jangan kau caci, jangan dirasani. Paham? Paham, Bu? Paham apa mboten? Ya, panutang nang warung ora dutangi, nang dalan rumit. Utang meneh piye iki macem-macem. Rumite sing warung aja omah, balik maning paring warunge sing rumit bae. Nah, ini jangan hadirin. Kalau kita dipenuhi hajatnya, alhamdulillah, Allah yang menundukkan. Kalau dia enggak memenuhi hajat kita, Allah yang mentakdirkan. Berarti belum takdir Allah. Jangan terus diromedi, wong durung wayahe dimain, durung rezekine panjenengan. Kok kapan waktunya nang rezekine panjenengan? Atau mungkin kita minta butuh sama seseorang, dia enggak menunaikan, ada orang lain yang menunaikan. Paham ya? Ini biasa terjadi hadirin. Biasa terjadi. Jadi kalau kita ada orang eman sama kita, menolong kita, wah di alam-alam dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hatta ngentut-ngentutnya mambune wangi. Tapi kalau kita pernah minta tolong sama orang itu, kemudian orang itu nggak menolong kita, dikoceti habis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini mboten angsal. Jadi kalau dipenuhi alhamdulillah, nggak dipenuhi ya belum takdir. Paham ya? Paham mboten? Wa idza ra'aita insanan fi ma'siyatin, dan apabila kamu melihat manusia dalam keadaan berbuat maksiat, au fi ghaflatin, atau orang itu sedang lalai, au majlisi su'in, atau orang itu ada di majelis yang enggak baik, au fi musibatin, atau orang itu terkena musibah, au fi baliyatin fi dinihi, atau orang itu kena ujian dalam agamanya, au badanihi, atau badannya, au dunyahu, atau dunianya, fala tungkir alaih, jangan kau mengecam dan mencemooh dia. Jangan. Loh, dia maksiat, menang. Kalau bisa nasihatin, tapi jangan di depan orang lain. Oh, dia dapat musibah ini, dia misalkan lalai, dia di tempat yang buruk, menang sudah diem. Kalau kita bisa nasihatin. Jangan dicela, jangan dihina, jangan dicaci maki, jangan dikecam. Wala tashmid bih, dan jangan mencaci dia. Li'annaka la tadri madza yakunu akibatu amrihi wa madza yuhtamu lahu bih. Sebab kamu enggak tahu setelah itu dia itu kemana, setelah itu dia tobat atau enggak, setelah itu ternyata dia rajin ibadah, ibadahnya melebihi kita enggak tahu hadirin. Dan kita pun enggak tahu hadirin akhir kehidupan dia itu seperti apa. Bisa jadi kita melihat saat ini dia sedang maksiat, ternyata di akhir hayat dia orang yang paling banyak ibadah. Kita kan nggak tahu. Atau di satu sisi kita melihat dia sedang berbuat dosa, dia di tempat maksiat. Ya, kalau mau nasihatin, tapi jangan dicela. Ya. Bisa jadi di akhir hayat dia justru menjadi orang yang paling beribadah. Kalau kita cela hadirin, kita nyinyir kepada orang itu, kita hina mereka, maka kata Rasulullah, orang yang menghina, orang yang nyinyir, orang yang membuka aibnya orang lain, ya perbuatan buruknya orang lain diumbar, maka orang yang mengumbar ini, orang yang membicarakan buruk ini tidak akan mati kecuali melakukan perbuatan yang sama. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau bisa nasihatin, kecuali orang yang berbuat maksiat ini terang-terangan dan bangga berbuat maksiat. Padahal Allah sudah menutup aibnya, tapi kok dia bangga. Contoh, dia berbuat maksiat malam hari, pagi harinya dia cerita sama orang-orang, mau bengi nyong pasang nomor, semene kurang siji dobul ke orang metu misalkan. Nah, dia bangga, sedang berbuat maksiat bangga, na'udzubillahi min dzalik. Atau dia misalkan melakukan sesuatu hal yang haram, kemudian pagi harinya dia ceritakan kepada orang lain, semalam saya seperti ini, semalam saya seperti ini. Seakan-akan itu bukan perbuatan dosa, padahal dosa besar. Nah, orang yang bangga seperti ini diceritakan nggak apa-apa, dianya bangga kok.
Atau misal dia seorang pelaku maksiat, tapi dia bangga dengan perbuatan maksiatnya. Bahkan dia nggak malu kalau dia disebut pelaku maksiat. Bahkan dia nantang pengen masuk neraka misalkan. Diumbar nggak apa-apa supaya orang lain ini selamat dari kejahatannya. Kan wonten nggih, ada orang bangga dengan perbuatan maksiat, kemudian orang itu justru pengen mlebu neraka, pengen mlebu neraka bae, orang pengen surga. Sebab nang neraka mau ketemu artis. Nah ini bangga seperti ini sampaikan kepada orang lain. Hati-hati, dia seorang pelaku maksiat, sampaikan. Tapi kalau orang itu hadirin dia merasa malu, merasa wirang dengan perbuatan maksiatnya, jangan diumbar. Paham nggih? Ya, termasuk kalau ada orang kena musibah, kena ujian, kena penyakit, mungkin orang tuanya wafat, mungkin saudaranya wafat, jangan seneng-seneng di atas penderitaan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang senang dengan penderitaan orang lain, maka dia pun akan mendapatkan musibah yang sama. Na'udzubillahi min. Fa innal a'mala bi khawatimiha, fa innal a'mala bi khawatimiha. Sebab yang namanya amal itu dilihat dari akhirnya, dari kehidupan akhirnya. Kalau akhir hayatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Tapi kalau akhir hayatnya ini buruk, na'udzubillahi min dzalik, dia pun akan mendapatkan keburukan. Fayambaghi laka hina idzin an taqula. Dan ketika kamu melihat ini semua, ada orang berbuat maksiat, ada orang kumpul di tempat maksiat, ada orang kena musibah, ada orang ini dan itu, maka katakan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kalau kita melihat ada orang berbuat maksiat, ada pelaku dosa, ada tempat-tempat maksiat, ada orang kena musibah, ada orang kena bencana, maka katakan doa ini, baca doa ini, alhamdulillahilladzi, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang afani, yang mana Allah yang telah memberikan kesehatan, memberikan afiah, memberikan kesejahteraan kepadaku, mimma ibtalahu bihi, ya daripada ujian yang ditimpa orang tersebut, wa faddalani, dan Allah telah mengutamakan aku, ala katsirin mimman khalaqa tafdhila, atas sebagian besar daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa keutamaan. Jadi baca ini, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Ya, kalau seandainya enggak takut fitnah hadirin, terus ana wong maksiat, ente bacane sing seru, ndongane sing seru. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Ya. Alhamdulillah, saya diselamatkan oleh Allah, diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya enggak diuji oleh Allah melakukan perbuatan dosa itu. Tapi ini bisa artinya jadi sebut nang bukan wong tersinggung. Ya, doanya dibaca. Apa manfaatnya membaca doa ini? Fa inna fi hadzal qaul, maka ucapan ini hadirin amanan min kulli musibah wa fitnah fid din. Maka siapa yang baca doa ini, dia akan diberi keamanan dari setiap musibah dan juga fitnah di dalam agama. Wa syifaan min kulli maradin wa musibah, dan dia akan mendapatkan kesembuhan dari segala macam penyakit dan musibah. Takunu fil badan walau kana makan, yang terjadi di badan kita, musibah di badan kita, sakit di badan kita, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, artinya kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ifham walzam wa kun minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Pahami ini semua hadirin, lazimkanlah, jadilah kamu orang-orang yang mendengarkan nasihat, ya, dan juga orang yang mengikuti yang terbaik. Ya, ketika ada nasihat, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya, bisa mendengarkannya dan mengikutinya. Allahumma amin ya rabbal
Mendengarkan nasihat ini perkara yang nggak gampang hadirin. Mendengarkan nasihat perkara yang nggak gampang. Kadang-kadang orang dinasehati, kalau yang memberikan nasihat orangnya itu lebih muda dari kita, apa maning sing main nasihat bocah cilik, kadang-kadang orang terima, bocah cilik ngerti apa? Bajine kon benyong weru kan, wis main nasihat-nasihatan apa bareng wong tua. Ini hati-hati, makanya jadilah kita orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik, mengikuti nasihat tersebut. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka adalah orang-orang yang cerdas. Orang yang dikasih nasihat kemudian mendengarkan, mengikuti nasihat itu, berarti orang itu orang yang diberi hidayah dan juga orang yang cerdas. Wa idza ra'aita insanan yudhiru laka sidaqah wa yuqabiluka bil qawli tayyib wa yusirru lakal adawah wa yahdabuka fil ghaibah. Dan apabila kau melihat ada orang di depan kita ini, dia seperti teman, baik sama kita. Dia ngomongnya baik, mukanya penuh dengan senyuman. Kalau ngomong sama di depan kita itu baik luar biasa, penuh dengan senyuman, menghormati kita. Wa yusirru lakal adawah, tapi ternyata hadirin di dalam hatinya menyimpan permusuhan dengan kita. Wa yaghtabuka fil ghaibah, ternyata di belakangnya dia ngomongin kita, ngerasani kita. Nang ngarepe apik, salaman kadang ngambung tangan, omongannya lemah lembut, omongannya baik, tapi di belakang ternyata menyembunyikan permusuhan dan juga ngerasani, ya, ngomongin nggak enak di belakang kita. Terus bagaimana sikap kita ketemu orang yang seperti itu? Ya. Kira-kira bagaimana Bu? Kalau ada orang di depan kita baik, di belakang kita jejak, kira-kira sikap kita bagaimana? Hah? Kira-kira sikap kita bagaimana? Tetap baik sama orang itu, apa melu jejak? Menan. Tetap baik. Kata beliau, kata Habib Ali, fala tahtik hadzal ghita. Kalau kita ketemu orang yang seperti ini hadirin, di depan kita baik, di belakang kita ternyata dia menusuk dari belakang, maka kalau kita melihat orang yang seperti ini, jangan kau robek penutup atau tabir itu. Maksudnya apa? Tetap kita memperlakukan mereka dengan baik. Tetap memperlakukan dengan baik. Gak usah diomong orang itu, kon sing ngomongin nyong ya. Jarane kae kon ngomongin nyong kae, enggak usah dibuka hadirin. Tetap kita memperlakukan mereka dengan apa? Dengan baik. Wa tuwajjihu bil jafa. Ya. Jangan memperlakukan mereka ini dengan tidak baik, dengan permusuhan, jangan hadirin. Faqad ajallaka man ya'sika mustatiran. Dia telah menutupi orang yang ingkar sama kamu. Ya, yang musuhin kamu ini telah membuat penutup. Dia memuliakan kita ini dengan menutupi perbuatan buruknya. Artinya apa? Dia padahal gak suka sama kita, dia benci sama kita, pengen menghancurkan kita, tapi dia masih memuliakan kita ketika ketemu dengan kita. Jangan kau robek tutup itu. Ya. Artinya apa? Kita tetap memperlakukan mereka dengan baik. Wa adhhir lahu annaka la ta'lamu mimma yaqul illa ma yuwajihuka bih. Ya. Apa tindakan kita? Seakan-akan kita nggak dengar omongan buruk tentang orang itu. Seakan-akan kita nggak pernah dengar, sekalipun dia menjelek-jelekan kita di belakang kita, seakan-akan kita nggak pernah dengar. Perlakukan mereka dengan baik, sebab dia telah memuliakan kita. Wa bihadzal khuluqil azim tu'amilu jami'a man tu'ashiru min ahlin wa waladin wa qaribin wa habib. Maka dengan akhlak yang agung ini, akhlak yang baik ini, kau perlakukan semua ya, orang-orang yang dekat dengan kamu. Kau perlakukan mereka baik, keluargamu, istrimu, anakmu, kerabatmu, kekasihmu, semuanya kau perlakukan demikian.
Kadang-kadang hadirin, di depan kita baik, di belakang kita jejak, itu bukan hanya orang lain hadirin. Bisa juga keluarga kita. Bisa juga keluarga kita. Ya. Lanang balik wadone ketemu, wah nang ngadepane lanange Masya Allah senyum luar biasa, eman, gawe kena wedang, nyediakan makan, penuh dengan senyuman. Barang lanange metu, oh dasar lanang apa, balik kurma ngantuk, baduk terus metu maning misalkan. Jadi kan sama aja, sekalipun istri dia di belakang ngerasani kita, tapi di depan kita ini berbuat baik dengan kita. Siapapun hadirin, siapapun yang memperlakukan kita dengan baik di depan kita dan di belakang kita buruk, tetap kita perlakukan baik kepada mereka. Siapapun, istri kita kah, anak kita kah, keluarga kita, siapapun kita perlakukan baik kepada mereka. Ya. Iqbal zawahirahum wakil sarairahum ilal muhaimini in barru wa in fajaru. Ya. Iqbal zawahirahum, terimalah zahir mereka, wakil sarairahum, dan tawakallah, pasrah kepada Allah apa yang ada di dalam hati mereka, ilal muhaimini, kepada Allah yang maha penguasa, Allah yang maha kuasa, in barru wa in fajaru. Ya, apabila mereka baik, kita pasrah sama Allah. Mereka buruk, ya pasrah sama Allah. Yang penting dohir mereka baik sama kita, terima. Baik sama kita, terima. Kita berbuat baik juga kepada mereka. Wala tatma' an yakuna laka fi sirri wal alaniyati sawaan. Kata beliau, jangan kau menginginkan, jangan kau mengharap, ya, jangan kau menginginkan, jangan kau mengharap orang ini antara dohir dan batinnya sama. Jangan mengharap hadirin. Sebab biasanya itu orang yang ketemu kita dohirnya baik, ya, batinnya gak baik. Kalau kita mengharapkan, oh orang yang kenal saya, teman saya yang dekat dengan saya harus sama dohir dan batinnya, gak mungkin. Gak mungkin, gak bisa hadirin. Gak bisa yang seperti ini. Kalaupun ada, jarang sekali. Fa inna hadza mimma la yakun, kata beliau malah yang seperti ini gak mungkin terjadi. Yang seperti ini gak mungkin terjadi. Kalau kita menunggu orang yang dekat dengan kita kemudian dohir batinnya baik, gak akan ada hadirin. Gak akan ada. Makanya iqbal zawahirahum, terima dohir mereka. Wakil sarairahum, dan pasrahkan urusan hati mereka. Kita nggak tahu hati mereka. Ya. Saya dekat dengan Oji misalkan, saya nggak tahu dohirnya batinnya Oji seperti apa. Dia sama saya bagaimana, kita nggak tahu. Dan saya nggak mengharapkan antara dohir dan batin harus sama, nggak. Angel, panjenengan mau cari, saya mau cari teman yang dohir batinnya baik semuanya, nggak bisa. Ya, fa inna hadza mimma la yakun, enggak mungkin terjadi yang seperti ini, enggak mungkin ada. Wala tahzan mimman tataqarrabu anta ilaihi bil mawaddati wal mulatafati walayyinil qawli wa talaqatil wajhi wa huwa yataba'adu minka qalban wa qalaba. Kata beliau, dan kamu janganlah sedih. Ya, ketika kamu dekat, ada orang yang dekat dengan kamu, dohirnya baik, dia omongannya lemah lembut, wajahnya manis, menyenangkan ketika dilihat, tapi ternyata hatinya jauh dengan kita, jangan heran, jangan sedih, kata beliau. Kenapa? Fa inna dzalika fil ghalib mimma la yujdi idh sifatu la tanda. Kata beliau, sebab sesungguhnya yang demikian itu maksudnya kau mencari orang yang hati, yang dohir dan batinnya sama, kau sibuk mencari itu, ya, kata beliau, maka hal yang tersebut biasanya tidak berguna. Artinya nggak mungkin terjadi hadirin. Idh sifatu la tanda, sebab yang namanya sifat itu nggak pernah puas, ya. Maksudnya apa? Sikap kebencian itu tidak mudah hilang begitu saja.
Kita nggak ngerti dohir batinnya, orang nggak ngerti. Dohir mungkin bagus, terima dohirnya. Ya. Kalau seandainya dia batinnya nggak bagus, kita nggak ngerti hadirin. Pasrah sama Allah, sudah urusan batin. Dan yang namanya orang ini hadirin, orang ini kadang bisa dekat, bisa cocok. Ya. Dia cocok sama saya cocok sama dia. Ya. Ini bisa cocoknya seperti ini. Kenapa? Karena dulu waktu di alam arwah Allah jadikan arwah yang satu dengan yang lain ini cocok. Ya. Kalau seandainya dulu waktu di alam arwah mereka nggak cocok, ya di dunia nggak bakalan cocok. Sampai kapanpun nggak bakal cocok hadirin. Sampai kapanpun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al arwahu junudun mujannadatun. Arwah ini seperti tentara yang berkumpul. Fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kata Rasulullah, apabila arwah itu saling mengenal waktu di alam arwah, dia akan menyatu. Tapi kalau seandainya waktu di alam arwah dia itu saling menentang, maka dia akan berselisih. Maksudnya bagaimana hadirin? Sebelum Allah wujudkan kita di dunia, roh kita, arwah kita ini ada di alam arwah namanya. Sudah diciptakan oleh Allah. Sudah diciptakan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu. Nah, di alam arwah ini hadirin, ya, kadang-kadang sudah saling dekat, saling mengenal. Ada yang sudah mengenal, ya, sudah sudah menyatu arwahnya. A sama si B nyatu arwahnya. C sama si D nyatu arwahnya. Si A sama si Z ternyata nggak nyatu dia. Ya, ternyata dia saling berselisih. Nah, dari alam arwah ini hadirin, ini sudah bisa ditentukan kita ini sama si A si B cocok atau nggak cocok. Paham maksudnya? Maksudnya kayak gini. Misal, saya cocok sama Mas Oji. Saya cocok ini. Tembe ketemu padahal belum kenal. Baru ngobrol sekali kok cocok. Masalah ngobrol politik cocok misalkan, ngobrol bisnis cocok, ngobrol pekerjaan cocok, langsung cocok hadirin. Dan ketika saya selesai ngobrol, saya pengen ketemu lagi. Ya karena saya merasa cocok. Ini orang yang seperti ini hadirin, walaupun baru pertama kali ketemu langsung cocok, ini dulu waktu di alam arwah sudah menyatu. Menyatu. Tapi ada lagi orang yang kenal dari kecil. Cilike dolan bareng, SD-ne bareng, SMP-ne bareng, SMA-ne bareng, tapi ora cocok, tukaran bae. Ana boleh? Ada. Kenapa? Karena dulu waktu di alam arwah tidak menyatu. Makanya panjenengan jangan heran kalau panjenengan nggak cocok sama si A, kok saya cocok sama si B, kok saya baru kenal sama ini kok langsung kayak ada ikatan hati ya. Nah, ini berarti apa? Berarti waktu di alam arwah panjenengan sudah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai ma tuwafaqa hunaka fi alamil arwah. Maksudnya apa hadis ini? Ya, mereka yang sudah menyatu, yang sudah cocok di alam arwah, mereka ini menyatu huna fid dunya, maka dia pun akan menyatu di alam dunia. Wa hasalat bainahumal mawaddah wal qurbah wal uns wa suhbah. Maka di dunia dia akan mendapatkan cinta kasih sayang, ya, akan mendapatkan kedekatan, dia hubungannya akan harmonis dan dia ini akan cocok satu dengan yang lain. Kenapa? Karena di alam arwah dibikin cocok sama Allah. Wa ma tanakara minha hunaka fi alamil arwah. Siapa yang berselisih, enggak cocok waktu di alam arwah, hasalat bainahuma huna al-mubaadah. Maka dia akan mendapatkan di dunia ini saling menjauh, wal qati'ah, saling putus hubungan dan lain sebagainya. Fala tud'ab nafsak, maka itu jangan kau lelahkan dirimu. Wala tadrib fil hadidin barid, maka jangan kau pukul besi yang dingin yang belum dipanaskan, percuma. Jangan kamu lelahkan dirimu. Wesi dong atis kalau masih dingin belum dibakar, dipentung kayak ngapa ya nggak akan bisa namanya apa? Diempu ya, dijadikan pisau atau pedang nggak bakal bisa hadirin. Ya, pati-pati bisa jadi pedang karena dipanaskan. Jenengan pan gawe pedang terus pakainya besi yang dingin, ya nggak bakal bisa. Jangan melelahkan diri kamu dengan memukul besi yang dingin, maksudnya seperti itu.
Artinya jangan mengharapkan orang ini cocok semua sama kamu, jangan, nggak bisa hadirin. Wala tatlub ma lastalahu biwajidin. Jangan kau meminta menuntut yang enggak ada pada dirimu, udah enggak. Jangan dituntut yang enggak ada. La siyama in khalatahu daul hasad. Apalagi orang yang enggak cocok sama kita kemudian kena bumbu yaitu penyakit hasud. Apalagi kena penyakit hasud. Wis ora cocok. Yang satu ada hasudnya hadirin. Yang gak bakalan nyambung. La siyama khususnya in khalatahu daul hasad, khususnya orang yang kecampuran sifat hasud, gak akan nyambung dengan kita. Alladzi idza khalata dina fasad, yang mana hasud ini kalau kecampur dengan agama akan rusak. Wa auhanar roha wal jasad, dan akan melemahkan roh dan jasad. Fa inna dzalikal insan la yaqbalu fi musalahatika sarfan wala adla wala yusafika jiddan wala hazla. Kata beliau ya, orang yang enggak cocok sama kita, kemungkinan pertama ini memang diciptakan oleh Allah sejak di zaman arwah, nggak cocok sama kita. Apalagi hadirin, apalagi orang ini kecampuran penyakit hasud, iri dan nggak bakal cocok sama kita hadirin. Sampai kapanpun tidak bakal cocok. Ya. Orang kalau sudah nggak cocok sama kita, kecampuran hasud, maka yang terjadi apa? Sekalipun kita berbuat baik, maka dia tidak akan menerima kita. Ya, sekalipun berbuat baik tidak akan menerima kita. Wong dong ora cocok kalau kita orang hadirin, kita berbuat baik nggak akan terima hadirin. Apalagi kita berbuat buruk. Panjenengan main hadiah nggak akan diterima, bahkan diomong. Apa maning panjenengan ngentut nang depane, wah bisa disamplong karo bata sampean. Karena enggak cocok. Tapi kalau cocok ngentut, wah lega ya, alhamdulillah penyakitnya hilang. Cocok ini hadirin. Enggak cocok, enggak bakalan ngomong seperti wah dasar kon mbadok apa sih? Mambune iki. Nah, ini sudah seperti itu, enggak cocok ini hadirin. Kita berbuat baik, mereka enggak cocok. Ya. Dan juga mereka yang sudah kecampuran hasud ini tidak akan tulus menyayangi kita. Ya, dengarkan. Orang yang ada kecampuran hasud ini nggak cocok sama kita, kemudian kecampuran hasud, maka tidak akan tulus menyayangi kita. Kalau dia berbuat baik, hati-hati. Ya, tidak akan tulus dia. Jiddan wala hazla, baik seriusnya maupun guyonannya nggak akan cocok sama kita. Qala syair, berkata penyair, kullu al-adawati katurja izalatuha, setiap permusuhan maka bisa kau harapkan hilang. Orang bermusuhan hadirin, insya Allah bisa diharapkan bisa bala maning, bisa kembali lagi. Illa adawatu man adaka an hasad, kecuali orang yang memusuhi kamu dasarnya hasud, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Ada orang musuhan sama kita, dasarnya mungkin karena politik, dasarnya mungkin karena warisan, dasarnya mungkin karena ini dan itu. Ya. Maka hadirin bisa diharapkan untuk kembali lagi, untuk bersatu lagi. Cuman kalau sudah musuhan dasarnya hasud, tidak akan bisa diharapkan untuk kembali lagi. Ya. Kita berbuat baik dianggap salah, berbuat salah ya tambah salah. Ini orang yang hasud. Maka itu mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, Allah jadikan orang-orang yang dekat dengan kita mudah-mudahan dohir batinnya baik. Amin. Allahumma amin ya robbal. Ya walaupun mungkin dohirnya nggak sama dengan batin, tapi mudah-mudahan batinnya ada rasa sayang sama kita, ada rasa peduli sama kita, ada perhatian sama kita. Memang kadang-kadang nang ati gue nyilekit hadirin. Ketika kita melihat ada orang baik sama kita, di depan kita ngomongnya baik,
Ya, ketemu kita bermuka manis, tapi ternyata di belakang kita dia ini justru menjatuhkan kita. Ya, ada nggak yang seperti ini? Ada nggak? Banyak yang seperti ini. Ya, tapi jangan sedih. Paling enggak kita mikirnya seperti ini. Oh, dia padahal nggak suka sama saya, musuhan sama saya, dia nggak mungkin membenci saya, tapi ketemu saya dia masih baik sama saya. Berarti orang itu memuliakan saya walaupun dohirnya saja. Alhamdulillah, saya perlakukan dia itu dengan dohirnya. Saya perlakukan dia dengan dohirnya. Walaupun batinnya dia ternyata benci sama kita. Urusan batin panjenengan tawakal sama Allah. Kita urusannya ini apa? Urusannya dohir. Bahkan guru mulia Habibana Umar bin Hafid, beliau mengatakan kita ini disuruh menghukumi orang itu dengan apa yang kita lihat dengan mata kita. Jangan dengan telinga kita, hasil pendengaran kita jangan. Sekalipun mungkin benar hadirin. Ya, saya ketemu Mas Oji, tapi saya dengar dari orang lain Oji ternyata orangnya badeg, nakal. Ya, ahli maksiat misalkan, kita rane contoh ini contoh. Saya ada yang ngomong sama kita ini seperti itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ketemu Oji, walaupun kita dengar dia sifatnya nggak baik, jangan kita perlakukan dia dengan apa yang kita dengar. Paham ya? Ya, artinya apa? Anggap saja kita nggak mendengar omongan orang lain, tapi kita perlakukan Oji, dia baik sama kita, kita baik sama dia. Paham maksudnya? Paham. Oh, nyong krungu kayak ternyata si A ini nggak beres orangnya, ini itu. Ini abaikan omongan orang lain, abaikan pendengaran kita. Ya, sekarang perlakukan orang yang di depan mata kita ini, dia baik sama kita, kita baik sama dia. Paham ya? Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Habib Umar. Habib Umar itu mengatakan seperti ini hadirin. Idza ladaika ainain, jika engkau mempunyai kedua mata, falimadza taran nas biudhunaik. Kalau kau punya dua mata, ngapain kamu melihat manusia dengan telinga kamu? Kalau kamu punya mata, lihat manusia dengan mata, nggak usah dengan yang didengarkan telinga kita hadirin. Amilin nas bima tarafihim, perlakukan manusia dengan apa yang kau lihat. Wa taghaffal amma tasma'anhum, dan abaikan apa yang kamu dengar tentang keburukan mereka. Abaikan sudah. Sing penting ki wong nang depane nyong, dia bagus, dia uluk salam sama saya jawab salamnya, dia ngobrol, dia ngomong ini baik, semuanya kita perlakukan dengan baik. Sekalipun kita mendengar bahwa orang itu jahat, orang itu nggak benar, urusan mereka ngomongi urusan mereka. Kita jangan memperlakukan dia dengan telinga kita, tapi dengan mata kita. Paham ya sampai sini ya? Ini nasihat yang baik hadirin dalam kehidupan kita, supaya kita ini diberi kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nyaman dalam urusan dunia maupun nyaman dalam urusan akhirat. Ya, ini yang kita cari hadirin. Tapi yang namanya nyaman sebenarnya nggak bisa di dalam urusan dunia, itu nggak bisa. Ya, nyaman itu nggak bisa di dunia hadirin. Kalau ada orang ngomong di dunia nyaman, ya berarti salah. Ya, dunia ini tempatnya capek. Dunia ini tempatnya apa? Capek. Oh Beb, kalau saya punya uang banyak, saya bisa santai. Ini capek hadirin. Kalau panjenengan nggak capek, berarti ente atau ibadah. Yo ya. Ya, kerja capek, cari duit capek, bisnis capek, ibadah ya capek hadirin. Ya, kalau ada orang santai-santai nantok urip nang dunia ora ibadah, ora iki, berarti kan dia nggak melakukan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Urip nang dunia niku capek hadirin untuk mendapatkan kenyamanan besok di akhirat. Kita lihat orang-orang dahulu, ada yang sholat sunnahnya semalam 1000 rakaat, ada yang 200 rakaat, ada yang 500 rakaat, ada yang satu malam khatam Quran. Mereka capek hadirin. Lu ente panjaluk seneng-seneng tok. Terus panjaluk surga sing mardiyah. Gak bisa, harus capek hidup di dunia. Gak ada, dunia itu nyaman gak ada. Cuman mungkin kita pengen santai sejenak. Ya plesir, endora pucet, paring di pai atau ke Guci. Ya sekali-kali lah gak apa-apa. Cuman kalau mau nyantai terus gak bisa.
Dunia ini tempatnya kita capek. Capek untuk ibadah, capek berbuat baik, capek kerja, capek cari nafkah. Tempatnya capek. Kalau mau cari kenyamanan, besok di akhirat kita akan nyaman. Nggak kerja lagi, nggak ibadah lagi. Sudah, tinggal menerima hasilnya. Mudah-mudahan Allah jadikan di dunia ini kita sukses dengan ibadah-ibadah kita. Dan besok di akhirat kita mendapatkan kenyamanan, berada di sorga bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Faslun fi zakatin naqdain. Fasal tentang zakat emas dan perak. Wa amma dzahab fa nisabu 20 mithqalan. Yang namanya emas itu nisabnya 20 mithqal. 20 mithqal ini kalau digramkan sekitar 85 gram. 85 gram. 1 gramnya sekarang berapa ibu-ibu? 100. Emas 700 itu emas murni. Yang 24 karat berapa segramnya? Pinten Pak Haji? Orang ngerti? Tak kasih dagang emas nang ngene. Sing tembe tuku emas apa sing tuku emas? Segramnya pira? Emas murni bukan yang 24 karat, cokim marane. Berapa? 750. Nah, 750 dikali 85 gram berapa? Kali 85 gram 63. Ini kalau uang ya sama, emas dengan uang itu sama. Artinya zakatnya uang juga pakainya nisabnya emas. Ya, nisabnya emas itu 85 gram. Artinya ibu-ibu sekalian, kalau panjenengan punya emas nggak dipakai emasnya seberat 85 gram nggak dipakai, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau sudah 1 tahun dikeluarkan 2,5%-nya. Tapi kalau emasnya dipakai nggak kena zakat. Kalau emasnya dipakai nggak kena zakat. Beb 10 bulan orang tak enggo. Barang pan setahun 2 bulan tak enggo, nggak kena zakat. Nggak kena, hatta sadina nggak kena zakat. Misalkan kita beli emas bulan Muharram. Selesai di Dzulhijjah, tanggal terakhir tanggal 30 Dzulhijjah, saya pakai emasnya. Kena zakat? Enggak kena zakat hadirin. Ya. Emas yang kena zakat yang enggak dipakai. Ya, beb, saya pakai ya. Tapi seawak tak nggo kabeh, gelang dari bahu sampai lengan. Bahkan gelang leher saya pakai dari ini sampai sini, ada gulune dawa, beb. Atau mungkin dari kaki sampai dengkul tak nggo kabeh emas. Nah, ini tetap kena zakat. Ya, kalau emasnya berlebihan dipakai dengan perhiasan yang enggak umum, ya maka kena zakat. Yang namanya emas umum ya kayak nang tangan ya sekilan lah, apa setengah kilan umum. Ya, anting-anting ya cukup pira 10 gram. Kan deben ya. 5 gram ya. 5 graman wis jadi 10 gram. Oke, itu masuk akal. Cuman kalau pakai apa anting-anting sekilonan, ya ini nggak umum, tetap kena zakat ini. Maksudnya dipakai dengan pemakaian umum hadirin. Pemakaian orang pada umumnya. Wa yajibu wal fiddatu mi'ata dirham. Sedangkan untuk perak itu nisabnya itu 200 dirham. 200 dirham itu kalau pakai gram 595 gram. 595 gram. Wa yajibu fihima, dan emas dan perak wajib dikeluarkan itu rub'ul usyur. Ya, rub'ul usyur itu 1/4. Ya, rub'ul usyur 4/10 ya, 4/10 atau 2,5%. Ya. Ai ithnani wa nisfun fil mi'ah, 2,5%. Wa mazada fa bihisabihi. Ya, kalau sudah lebih dari itu ya tetap kena dihitung nisabnya. 100 gram ya 2,5%-nya dari 100 gram. Kalau kurang dari 85 gram maka tidak kena zakat. Wala budda li wujubi zakat fihima minal haul, dan wajib mengeluarkan itu zakat emas perak kalau sudah 1 tahun disimpan. Kalau belum 1 tahun disimpan maka enggak wajib. Contoh kita punya emas berapa? 100 gram. Ternyata di pertengahan tahun dikasih ke orang. Dikasih ke
orang, maka nggak kena zakat karena belum 1 tahun. Illa man hasala min ma'dinin aurikas, kecuali ya, ini yang kalau yang emas perak umumnya pakai haul, kalau sudah 1 tahun baru keluar zakatnya. Kecuali yang didapatkan dari barang tambang dan juga barang temuan harta karun. Ya, fala yushtaratu fihi mal haul liwujubi zakah, maka ma'din atau tambang maupun harta temuan itu enggak ada haul. Fayukhrijuha amma balagha minhu manisaban, maka keluarkan daripada barang tambang emas perak maupun tadi harta temuan emas perak itu dikeluarkan seketika itu. Ya. Barang tambang berapa? 2,5%, sedangkan barang temuan peninggalan jahiliyah, ya emas-emas yang ada dalam harta karun ini dikeluarkan 1/5 atau 20%. Ishruna fil mi'ah. Inilah tentang zakat emas. Mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya robbal alamin. Ada lagi misalkan hadirin laki-laki, dia mungkin nggak ngerti hukum, dia orang Islam nggak ngerti hukum, dia beli emas, ya kalung maupun gelang ataupun apa saja, kemudian dia pakai, padahal haram emas pakai laki-laki pakai emas. Ini kan berarti pemakaian yang haram. Sekalipun itu dipakai, tapi dipakainya oleh laki-laki haram, maka laki-laki ini yang punya emas walaupun dipakai tetap mengeluarkan zakat. Loh, Bib kan dipakai? Iya, dipakainya haram. Karena itu yang pakai laki. Kalau perempuan pakai emas nggak apa-apa, diperbolehkan. Kalau laki-laki pakai emas, sekalipun dipakai tetap kena zakat. Ya, sekalipun itu haram, ya tetap kena zakat. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allah